Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 3 kamus ya. Tane itu artinya ayah, SP itu membaca, dan nate itu adalah ibu. Kemudian di sini ada contoh kalimatnya, yaitu pare PSP tane. Nah, kalau kita lihat ini artinya adalah koran dibaca ayah. Ini kata pasif ya, kata kerja pasif. Koran itu objeknya, dia sebagai objek koran. Kemudian dibaca itu predikatnya, dan ayah itu sebagai subjek. Predikatnya predikat yang dibaca itu berarti kan pasif ya, kata kerja pasif. Nah, ternyata pas kita terjemahin jadinya pare PSP tane. Nah, di sini kan kita tahu bahwa SP ini adalah artinya apa di sini? Membaca. Nah, ternyata kalau kita kasih kata V di sini berarti dia jadi dibaca. Mirip ya kayak bahasa Indonesia. Baca biar pasif jadi dibaca. SP biar pasif dikasih V kalau sini VSP. Nah, berarti masih sama ya. Tane ini kan artinya ayah ya. Tane ayah berarti subjeknya ini benar. Ini predikatnya, ini objeknya. Berarti dia nggak ngerubah susunan katanya ya. SPOK-nya nggak berubah. Oke, berarti kalau gitu pertanyaannya adalah ibu dibonceng ayah. Nah, berarti kalau yang nggak ada pi-nya ini salah ya, karena kan dibonceng ini kan kata pasif, dan kata pasif ini harus ada V-nya, VSP gitu. Berarti kalau ini yang C sama yang D salah karena nggak ada V-nya. Kemudian di sini ini kan ibu itu sebagai objek berarti ya, dibonceng predikatnya, dan ayah sebagai subjeknya. Berarti kan nggak berubah ya, harusnya berarti ibu itu artinya nate, dibonceng kita nggak tahu apa artinya, dan ayah itu tane. Nah, berarti cari yang depannya nate, belakangnya tane. Yang ini yang W ya, nate tane. Yang ini kan tane, depannya dua-duanya. Nah, berarti sekarang jadi kita tahu artinya dibonceng itu adalah pi cane ini gitu ya. Berarti isinya yang W. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita diminta untuk mencari kalimat yang memuat kesalahan ejaan. Ingat, ejaan itu meliputi kesalahan penulisan kata yang tidak sesuai dengan kaidah dan juga penggunaan tanda baca gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Dari opsi A kalimat 1, tarian Mutu Kala merupakan tarian asal Sorong, Papua Barat yang dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara adat mereka. Di sini sudah aman ya.
tidak ada kesalahan apapun. Penulisan sorong, geografi, Papua Barat juga geografi sudah dengan huruf kapital, lalu suku Moy namanya saja yang dengan kapital itu sudah tepat. Lanjut nomor 3, kalimat 3. Tarian ini adalah sebuah peringatan atas inovasi yang mereka temukan dalam mata pencaharian suku Moy. Sama ya, kurang lebih. 5. Hal ini juga menunjukkan sebuah sikap terbuka yang dimiliki suku Moy. Ini sebenarnya komanya salah penempatan, tapi biasanya salah penempatan itu bukan kesalahan ejaan sih, lebih ke kesalahan penggunaan tanda baca gitu. Jadi spesifik, bukan di kesalahan ejaan. Kita cari kesalahan yang lebih fatal ya, ada apa enggak gitu. Lalu kalimat 7. Lalu wanita masuk setelahnya dengan membawa sebuah tas bernama Noken asli Papua. Ini Noken nama identitas dari sebuah tas gitu ya. Jadi tidak apa-apa ditulis dengan huruf kapital. Lalu ini Papuanya juga. Ini juga sudah benar ya. Kita lihat kalimat 9. Para wanitanya menggunakan pakaian yang serasi dengan para pria seperti rok dari daun sagu dan hiasan kepala yang terbuat dari burung cendrawasih. Nah, ini dia. Hati-hati terjebak. Cendrawasih. Ini penulisan katanya tidak tepat. Ini lebih tepat untuk sebagai kesalahan ejaan. Karena apa? Karena seharusnya penulisannya dengan di sini, jadi cendrawasih gitu. Ada di sininya ya, bukan cendera tapi cendrawasih gitu. Beda kan ya? Oke, di sini ini koma, di sini langsung penulisan kata. Ejaan lebih ke penulisan kata ya. Soalnya di KBBI juga aslinya penulisan kata baru dia penggunaan tanda baca gitu. Oke. Jadi kalau aku prefer jawabannya adalah yang E. Oke, sip. Oke, lanjut soal nomor 2, kita diminta mencari ide pokok. Ide pokok teks tersebut ialah, nah di sini kan ada 2 paragraf ya. Kita ngeceknya berarti bagian awal paragraf 1, bagian akhirnya, lalu bagian awal paragraf 2 dan bagian akhirnya. Oke, kita baca ya. Beberapa dari kita mungkin mengkonsumsi kopi sebelum memulai aktivitas. Ini pengantar. Kita baca kalimat 2-nya. Ini dilakukan agar lebih semangat dan berenergi dalam menjalani hari. Oke, ini mereka berhubungan ya. Jadi intinya beberapa dari kita itu mengkonsumsi kopi sebelum beraktivitas agar lebih bersemangat dan juga berenergi gitu ya. Sekarang yang 5, namun itu juga dapat memicu kecemasan dan ketegangan otot bagi mereka yang sensitif terhadap kafein. Ini nyambung ya. Tapi berarti kalimat utamanya ada di awal, betul. Berarti yang paragraf 1 ini kita bisa mengetahui ya. Di sini dia adalah paragraf deduktif karena di depan atau di awal sih kalimat utamanya. Sekarang kita lihat yang kalimat 6 dan 10. Studi terbaru yang dipublikasikan pada jurnal Scientific Reports mengatakan bahwa sebagai alternatif kopi kita bisa melakukan olahraga. Oke, 10. Hasilnya menunjukkan bahwa olahraga sedang sama efektifnya dengan dosis kafein dalam meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif. Kira-kira dari tadi kalimat 6 dan 10 yang mana yang merupakan kalimat utamanya? Oke, yang jawab 10 benar. Ini intinya. Karena ini cuma pengantar aja. Pengantar intinya ditujukan di sini kan. Kalau hasilnya menunjukkan bahwa olahraga itu ya bisa menggantikan kopi gitu. Kopi. Jadi ejaan bahasa Inggris. Nah, oke. Kita tahu ya, berarti intinya adalah tadi yang udah aku sebutkan.
olahraga sebagai pengganti kopi sebelum memulai aktivitas. Karena fungsinya sama. Kita cek opsi A, manfaat konsumsi kopi. Bukan. Kafein sebagai agen psikoaktif. Ini memang disebutkan nah ini kalimat 4. Tapi apakah itu ide pokoknya? Jelas bukan. Lalu C, efek samping mengkonsumsi kopi. Bukan ya. Manfaat olahraga terlalu general. Oke, berarti ini jawabannya ya, otomatis. Olahraga sedang sama efektifnya dengan mengkonsumsi kopi dalam meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif. Oke, ini intinya. Bener. Olahraga sedang, dia tuh kan umumnya karena mengkonsumsi kopi kan, ini tuh agak lebih semangat. Dan ternyata olahraga sedang itu sama. Itu intinya. Kayak gitu. Jadi nomor 2 jawabannya E ya. Nilai 320 dalam lingkaran diperoleh dari hasil operasi aritmatik semua bilangan pada persegi kiri, segitiga, dan persegi kanan. Dengan menggunakan operasi aritmatik yang sama, nilai X adalah berapa? Oke, di sini polanya adalah bilangan yang di kiri ditambah dengan bilangan yang di atas. Kemudian, bilangan yang diperoleh ini dikalikan dengan bilangan yang di kanan. Jadi 320 ini didapat dengan 65 ditambah 15, 80 kan, dikali dengan 4. Nah, begitupun dengan bangun yang kedua. X ini didapat dengan menjumlahkan 77 dan 43, kemudian dikali dengan 2. Jadi ini sama dengan 120 dikali 2. Sama dengan 240. Soal berikut ini katanya suatu fungsi kontinu f memetakan bilangan real ke bilangan real punya sifat FA plus B sama dengan FA ditambah FB untuk AB-nya bilangan real. Berarti kita punya FA plus B itu sama dengan FA tambah FB.
Nah, selanjutnya katanya jika fx adalah fungsi kontinu dan nilai dari limit x menuju 0 fx sama dengan L, maka nilai L berapa? Kalau kita perhatikan di sini ya, kita kan punya limit x menuju 0 dari fx itu sama dengan L. Nah, kita punya ini dengan fungsi fx-nya kontinu. Nah, sekarang kita gunakan pemisalan. Misal, kita punya T itu sama dengan X per 2. Nah, karena dari limit tadi kita tahu bahwa X-nya menuju 0, maka kalau X-nya menuju 0 berarti T-nya juga menuju 0 ya. Sehingga dari sini kita punya, tadi kan limit X menuju 0 fx sama dengan L. Berarti kan L sama dengan limit X menuju 0 dari fx itu sama dengan limit, kalau T sama dengan X per 2 maka X itu sama dengan 2T ya. Nah, berarti di sini boleh kita tulis jadi limit 2T menuju 0 dari F2T. Padahal tadi kita punya sifat fungsinya FA plus B sama dengan FA ditambah FB. Berarti ini boleh kita tulis menjadi limit 2T menuju 0 dari F T tambah T. Berarti boleh ya tulis kayak gitu ya, karena kan F2T itu sama dengan FT tambah T. Nah, sekarang tadi 2T menuju 0, maka pasti T menuju 0 ya. Sehingga di sini limit T menuju 0 boleh kita tulis seperti ini menjadi ini FT ditambah T sesuai dengan sifat fungsi yang diberikan, berarti FT ditambah FT kayak gini. Nah, maka kalau kayak gini kita punyanya limit T menuju 0 FT tambah FT, berarti ini sama dengan limit T menuju 0 FT ditambah dengan limit T menuju 0 FT. Padahal tadi kita punya limit X menuju 0 fx sama dengan L. Ini berarti sama aja dengan L. Ekspresi yang ini sama aja dengan L masing-masing. Maka ini sama dengan L ditambah L, ini sama dengan 2L. Padahal tadi kan kita punya awalnya ini ya, L sama dengan limit X menuju 0 fx sampai pada akhirnya kita punya 2L. Sehingga dari sini kita peroleh L itu sama dengan 2L. Nah, L yang menyebabkan persamaan L sama dengan 2L itu L-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai L-nya sama dengan 0. Jawabannya benar, berarti ada di opsi C ya. Soal nomor 6, kutipan teks tersebut memiliki tujuan. Tujuannya apa sih gitu. Biasanya ingat, teks dalam UTBK itu memuat mengenai eksposisi jenisnya. Sehingga pilihan jawabannya itu kalau nggak menginformasikan, dia pasti memaparkan. Gitu ya. Oke.
Kita cek opsi. Menceritakan kronologis. Jelas bukan ya? Dari menceritakan saja sudah salah. Mengajak pembaca memahami dampak lahirnya tukik. Salah. C. Mendeskripsikan tentang tukik dan penyu. Jelas juga bukan. Gak dibahas di situ deskripsinya seperti apa. D. Menyampaikan pendapat mengenai polusi cahaya. Polusi cahaya memang disinggung, tapi apa itu berupa pendapat untuk menyampaikan? Bukan ya. Kalau seperti itu isinya argumentasi, tapi ini bukan. Yaitu ini benar jawabannya, memaparkan informasi mengenai dampak polusi cahaya pada satwa. Betul banget ini. Oke. Nomor 6 jawabannya adalah E. Pertanyaan kedua, which of the following can best replace the word dispatches in with increased odds of ambulance dispatches in paragraph 2? Oke, ini soalnya nanyain word meaning ya, atau sinonim. Jadi untuk menemukannya kita harus tahu dulu arti kata dispatches ini. Jadi dispatches ini artinya itu pengiriman ya. Kita lihat opsi mana yang sama artinya. Yang A, advent itu artinya kedatangan ya. Kalau appearance itu kehadiran, shipment pengiriman, dan pull out kepergian, dan outgo itu keberangkatan. Berarti bisa kita simpulkan ya, yang artinya pengiriman itu sama kayak di opsi C, shipment. Berarti dapat disimpulkan untuk pertanyaan nomor 2 jawaban yang tepat ada di opsi yang C.